Assalamualaikum Ayah Bunda, selamat datang di Jurnal Klinis Channel. Di tengah kesibukan kita sehari-hari, pasti sering kan kita merasa capek, stres, dan rasanya pengen banget cari ketenangan. Nah, tapi pernah nggak kita kepikiran, apa sih yang sebetulnya terjadi di dalam otak kita pas kita lagi merasa tenang dan damai? Yuk kita cari tahu jawabannya dari kacamata sains. Coba lihat angka ini, 121 juta. Menurut sebuah riset, segitu banyaknya orang di seluruh dunia yang terkena depresi. Angka ini bukan cuma statistik loh Ayah Bunda, ini cerminan dari tekanan hidup yang kita semua hadapi di dunia yang serba cepat ini. Dari sini muncul pertanyaan yang penting banget. Di tengah semua tekanan ini, gimana ya caranya kita bisa menemukan ketenangan yang sesungguhnya? Ini bukan lagi sekedar pengen rileks, tapi udah jadi kebutuhan buat kesehatan jiwa dan raga kita. Biasanya, salah satu cara yang paling umum buat rileks itu ya dengerin musik. Dan ternyata, sains juga mendukung loh. Banyak banget penelitian yang nunjukin kalau musik, apalagi musik klasik yang lembut, itu bisa menurunkan hormon stres dan bikin kita lebih tenang. Oke, sekarang gimana kalau kita lihat sesuatu yang lebih dalam? Sebuah sumber ketenangan yang sudah dipercaya jutaan orang selama lebih dari 14 abad. Lantunan ayat suci Al-Quran. Selama ini kita merasakannya lewat keyakinan. Tapi, sains modern mulai penasaran, apa yang sebetulnya terjadi di otak kita saat mendengarkannya? Nah, di bagian ini, kita bakal bedah langsung bukti ilmiahnya. Kita akan lihat sebuah penelitian keren dari Journal of Population Therapeutics and Clinical Pharmacology. Jadi ini bukan lagi soal katanya, tapi tentang data yang bisa diukur langsung di laboratorium. Sebelum kita lanjut, kita kenalan dulu yuk sama aktor utamanya, yaitu gelombang alfa. Gampangnya gini, bayangin otak kita itu kayak mesin mobil. Waktu kita lagi kerja, mikir keras, fokus, mesinnya mengaum kenceng. Itu namanya gelombang beta. Tapi pas kita lagi santai, tenang, melamun, mesinnya masuk ke mode stasioner. Nah, kondisi rileks inilah yang menghasilkan gelombang alfa. Makin tinggi gelombang ini, artinya kita makin rileks. Nah, yang seru dari penelitian ini adalah caranya. Jadi, para ilmuwan ngumpulin 32 orang relawan yang sehat. Mereka diminta dengerin dua hal yang berbeda. Pertama, mereka diperdengarkan lantunan surah Yasin yang merdu. Terus, sebagai pembanding, mereka juga dengerin musik klasik yang emang udah terkenal bikin rileks. Judulnya Canon in D Major. Selama proses itu, aktivitas otak mereka direkam pakai alat canggih namanya EEG buat ngukur si gelombang alfa tadi. Dan sekarang, kita sampai di bagian yang paling ditunggu-tunggu. Apa ya yang ditemukan para peneliti? Apa yang terjadi di otak para relawan itu? Hasilnya ini benar-benar bisa mengubah cara kita memandang relaksasi loh. Simak baik-baik ya, Ayah Bunda. Dan inilah dia datanya. Grafik ini nunjukin tingkat relaksasi dari gelombang alfa. Coba diperhatikan, waktu dengerin musik klasik, tingkat relaksasinya malah sedikit di bawah kondisi awal. Tapi lihat, waktu mendengarkan lantunan Al-Quran, peningkatannya signifikan banget. Artinya, secara ilmiah terbukti, lantunan Al-Quran menghasilkan kondisi rileks yang jauh lebih dalam daripada musik klasik sekalipun. Luar biasa ya? Mungkin Ayah Bunda ada yang bertanya, apa ini cuma dari satu penelitian aja? Pertanyaan bagus. Ternyata penelitian ini nggak sendirian. Ada banyak bukti lain yang semuanya mengarah ke kesimpulan yang sama. Biar makin mantap, para ilmuwan melakukan yang namanya tinjauan sistematis. Ini keren banget. Mereka ngumpulin 22 penelitian berbeda tentang topik yang sama, terus dianalisis bareng-bareng buat cari polanya. Nah, ini tuh salah satu level bukti ilmiah yang paling tinggi, karena kesimpulannya ditarik dari banyak studi, jadi lebih kuat dan meyakinkan. Dan apa hasilnya dari 22 penelitian itu? Ternyata polanya konsisten banget. Selalu ada peningkatan gelombang alfa dan theta yang jadi tanda relaksasi mendalam. Efeknya juga terukur secara fisik. Dan yang paling bikin kaget, efek ini juga muncul pada partisipan yang non-muslim. Ini nunjukin kalau ada respons mendasar di otak kita terhadap suara lantunan Al-Quran, terlepas dari keyakinan. Kesimpulan dari jurnal utama yang kita bahas di awal tadi juga sangat jelas dan tegas. Saya kutip langsung ya. Lantunan Al-Quran meningkatkan gelombang alfa otak lebih dari musik klasik. Dan oleh karena itu, dapat membantu mencapai kondisi pikiran yang lebih rileks. Ini bukan opini, tapi pernyataan langsung dari para ilmuwan berdasarkan data mereka. Jadi, apa nih artinya semua ini buat kita, Ayah Bunda? Gimana kita bisa menerapkan penemuan luar biasa ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Yuk kita bahas manfaat praktisnya.
Hal yang paling keren menurut saya adalah keyakinan yang sudah kita pegang selama ratusan tahun tentang kekuatan Al-Quran yang bisa menenangkan hati, sekarang itu bertemu dengan bukti nyata dari ilmu saraf. Ini seperti jembatan yang indah, di mana iman dan ilmu pengetahuan ternyata jalan beriringan dan saling menguatkan. Ini akhirnya membawa kita pada sebuah pertanyaan buat direnungkan. Di tengah dunia modern yang penuh dengan stres dan kecemasan, mungkinkah praktik kuno yang diwariskan turun-temurun ini justru adalah alat terapi paling ampuh yang paling kita butuhkan untuk menenangkan pikiran kita? Kalau menurut sains, jawabannya tampaknya adalah iya. Itu dia pembahasan kita kali ini, Ayah Bunda. Semoga bisa memberikan wawasan baru ya. Kalau Ayah Bunda merasa pembahasan ini bermanfaat, yuk bagikan ketenangan ini dengan menekan tombol like dan coba ceritakan juga pengalaman Ayah Bunda di kolom komentar. Dan pastinya, jangan lupa subscribe Jurnal Klinis Channel biar nggak ketinggalan info kesehatan berbasis bukti lainnya. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.